Perkenalkan, saya Windy Intan Yolanda, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 236 Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Saya hari ini tidak sendiri, yang tentunya ya, saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Sri Wanduningrum. Beliau ini adalah guru kelas 3. Ya, ini saya mulai aja Ibu. Ya. Bagaimana Bu Ningrum kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Bagaimana Bu Ningrum? Ya, saya juga baik, alhamdulillah Bu Ningrum. Seperti yang sudah kita sepakati ya Bu Ningrum ya, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar nanti Ibu Ningrum lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun tujuan supervisi akademik ini ya Bu Ningrum ya, saya jelaskan dulu. Ya. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberi masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki Ibu Ningrum, sehingga nanti kompetensi yang dimiliki Ibu Ningrum semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid Ibu Ningrum khususnya. Nanti ada dalam percakapan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Ningrum. Untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan itu, Ibu Ningrum akan mengajarkan materi apa Ibu Ningrum? Materi saya adalah bilangan cacah sampai 1000. Oh, berarti itu nanti matematika ya Bu Ningrum ya? Bilangan cacah 1 sampai 1000. Oke. Apakah Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Iya, saya menggunakan mobil aja kurikulum Merdeka. Oh iya. Jadi di sekolah Ibu Ningrum sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya? Ya. Bagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai Ibu Ningrum? Tujuan pembelajaran saya, peserta didik dapat membaca bilangan cacah. Kemudian peserta didik dapat menulis bilangan cacah sampai 1000. Oh ya. Jadi dapat membaca bilangan cacah dan menulis bilangan cacah 1 sampai 1000. Oke ya. Lalu apa area pengembangan yang hendak Ibu Ningrum capai? Ya. Area pengembangan yang hendak saya capai adalah dengan memandu proses belajar mengajar yang efektif pada peserta didik. Oh, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nantinya memandu proses belajar mengajar yang efektif ke peserta didik ya Bu Ningrum ya? Iya. Kira-kira area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi ya, apakah ada yang lebih secara spesifik lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ningrum atau ingin untuk saya amati? Ya, saya rasa pada saat pembukaan proses pembelajaran, kemudian pada saat pendekatan dalam mendampingi peserta didik, serta menggunakan strategi pembelajaran, dan pada saat menutup pembelajaran. Jadi pembukaan, lalu pendekatan Dalam peserta didik, lalu mendampingi ya tadi Ya. menggunakan strategi pembelajaran dan saat menutup pembelajaran ya. Kira-kira bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu, baik dengan metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang akan digunakan? Ya, saya akan menggunakan strategi pembelajaran tatap muka dan project basic learning atau BCBL, dan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi serta presentasi. Di dalam pembelajaran itu saya akan membentuk kelompok, karena siswa saya 15, jadi membentuk 3 kelompok di
kemudian saya akan membuat kartu bilangan untuk media pembelajaran saya. Anak-anak di pembelajaran itu terbuat dari kartu tableau yang ditulisi angka 0 sampai 9, lalu diguntingi kemudian menjadi kartu bilangan. Menarik sekali ya Bu ya, dari media yang Ibu Ningrum pakai itu. Ya, kira-kira ya Bu Ningrum ya besok Ibu Ningrum itu melakukan atau mempraktekkan untuk kegiatan observasi ini pada jam berapa Bu? Jam pertama. Oh, jam pertama ya Bu Ningrum ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya Bu Ningrum ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Bu Ningrum? Harapan saya pembelajaran di kelas, anak saya murid-murid bisa terlibat dalam pembelajaran serta dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Itu ya, saya juga berharap seperti itu juga Bu Ningrum. Bu Ningrum, ketika nanti saya melakukan observasi di kelas, saya akan melihat dan saya mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Ningrum. Jadi biasa aja Bu, sudah kayak panjenengan ajar biasa seperti itu. Ya. Setelah melakukan observasi ya Bu Ningrum ya, nanti akan ada sesi percakapan, namanya percakapan pasca observasi ya Bu Ningrum. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Okos. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ningrum sudah meluangkan waktunya ini juga. Nanti semangat dan sukses dalam proses pembelajaran di kelasnya ya Bu Ningrum ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ningrum. Iya, sama-sama. Semangat, kita menyanyikan menggapai bintang dulu. Yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku. Hari ini kita belajar bilangan saja. Tujuan pembelajarannya untuk peserta didik dapat membaca bilangan cacah sampai 1000. Selain itu, peserta didik dapat menulis bilangan cacah sampai coba 532. Siapa yang bisa maju ke depan? Nama bilangannya. Tulis 532. Nama bilangannya. Cukup berapa nama pramukarnya? Ini Pak,
25. Nah, ya. Ada lagi? Ada berapa banyak? Bisa ya. Kalau yang tidak berulang, coba. Yang tidak berulang, coba. Yang tidak berulang. 697 ya, bisa. Terus sekarang kita lihat halaman 13. Halaman 13. Ini baca yang keras coba. Ya. Baca yang keras. Halaman 13. Nah, ya. Ya. Berapa jarak rumah Alif ke taman kota? 572. Coba kamu tulis lambang bilangannya. Siapa yang bisa? Iya, Rafa. Tulis lambang bilangannya. Lambang bilangannya berapa? Mengerjakan LKPD untuk kelompok. Lambang bilangannya Mari kita belajar angka bilangan cacat yang tes tulisnya. Isi. Nama, absen, kumpulan ya. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan hari ini. Kita belajar apa? Bilangan cacat. Ada yang bertanya? Ya. Ya, manfaat bilangan cacat yang dibahas sehari-hari bisa mengukur apa tadi? Bisa mengukur panjang tongkat pramuka, bisa mengukur jarak rumah dari ke bilangan cacat. Sudah paham nama bilangannya? Ya, tak? Sudah paham lambang bilangannya? Antara lambang bilangannya sama nama bilangannya sudah paham? Kalau lambang berarti angkanya, ya. Kalau lambang berarti angkanya. Kalau nama berarti tulisannya. Ya, ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Diteruskan dulu biasanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ningrum, sebelumnya kita sudah bertemu di praobservasi dan observasi pembelajaran di dalam kelas Ibu Ningrum ya. Bagaimana perasaan Ibu Ningrum setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, saya senang sekali karena pembelajaran menjadi menyenangkan, kegiatan pembelajaran berjalan lancar, dan serta didik juga ikut senang. Ya. Alhamdulillah ya Bu Ningrum, saya melihatnya tadi kemarin ya Bu ya, pembelajaran itu berjalan dengan baik, lancar, dan bagaimana Ibu menilai sendiri
saya menilai saya belum 100% ujian pembelajaran saya berhasil karena masih ada peserta didik saya yang belum bisa menulis, jadi belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, apa yang membuat Ibu Ningrum menilai demikian? Saya menilai berdasarkan kemampuan atau kebutuhan peserta didik. Baik Ibu Ningrum, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin? Iya. Ya. Baik Bu, menurut pengamatan yang sudah saya amati ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ketika kegiatan praobservasi adalah peserta didik dapat membaca bilangan cacah sampai 1000 ya Bu ya. Lalu peserta didik dapat menulis bilangan cacah sampai 1000. Lalu untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai, memandu proses belajar mengajar yang efektif pada peserta didik. Pada saat pembukaan proses pembelajaran, pendekatan kepada peserta didik, strategi pembelajaran, dan menutup pembelajaran ya Bu ya. Untuk strategi yang dengan persiapkan, model pembelajarannya itu tatap muka. Terus Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi dengan project based learning ya Bu ya, model pembelajaran based learning. Terus untuk metode pembelajarannya tadi Ibu kemarin juga sudah melakukan diskusi sama murid-muridnya, tanya jawab, demonstrasi dan presentasi. Untuk medianya yang dengan pakai adalah kartu bilangan ya, anak-anak kerjasama membuat kartu bilangan. Bagaimana pendapat Ibu setelah saya menjelaskan seperti ini? Menurut saya alhamdulillah sekali kalau sudah lancar dan baik-baik. Ya. Selanjutnya kira-kira kendala apa yang Ibu Ningrum hadapi selama kegiatan pembelajaran? Ya, kendala saya ketika kegiatan pembelajaran berlangsung pada waktu kelompokan peserta didik yang salah satunya mengerjakan, peserta didik yang lain asik ngobrol. Ya. Baik, jadi kendala yang Ibu hadapi itu ketika anak asik ngobrol sendiri ya Bu ya. Iya. Lalu apa yang akan ketika Ibu Ningrum menghadapi hal semacam itu, apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya akan lebih fokus dalam kelompok itu, memberi bimbingan secara intensif supaya membantu teman yang mengerjakan tugas dan harus kerjasama supaya cepat selesai dan supaya terjalin kerukunan. Lalu lantas apa yang siapa atau kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Kira-kira 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Luar biasa sekali ya Ibu Ningrum. Rencana yang sudah dengan sampaikan itu semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar baik selanjutnya. Ya. Hasil observasi ini tadi sudah saya tulis ya Bu Ningrum. Ya. Lalu panjenengan bisa tanda tangan di bawah sini. Ya. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses kita selama ini? Saya bisa belajar bahwa pada saat proses pembelajaran saya akan lebih fokus untuk kegiatan peserta didik dan menuntut murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan mengelompokkan murid sesuai kebutuhan peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran
pada saat pembukaan proses belajar, pada saat mendampingi siswa, dan pada saat menutup belajar. Baik, terima kasih Ibu Minggu. Selanjutnya saya harapkan nanti memberikan umpan balik dan tanggapan dari jalannya proses ini ya Bu. Iya, iya. Baik, terima kasih.